Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nuntupa MM. Yang saya hormati, Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur ME. Dan yang saya hormati, dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, Ibu Zahida Iktisama Billah, ME. Perkenalkan, nama saya Yani Afifah Rosyana Dewi dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 4B dengan nomor NIM 231207290882. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan strategis dalam perencanaan dan pemasaran bank. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang berfungsi untuk mempersiapkan masa depan organisasi dengan cara mengidentifikasi tujuan dan merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Proses ini bisa meliputi identifikasi tujuan, analisis situasi, pemilihan strategi, alokasi sumber daya, dan evaluasi. Sedangkan dalam perbankan, perencanaan sangat penting untuk menentukan arah dan strategi yang akan diambil dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang serta mengantisipasi perubahan pasar dan regulasi yang terjadi. Yang kedua yaitu perencanaan strategik. Perencanaan strategik merupakan proses sistematis dalam menentukan tujuan organisasi jangka panjang dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam perencanaan ini kita dapat menetapkan visi, misi, dan sasaran strategi. Yang ketiga yaitu pemasaran strategis. Dalam konteks perbankan, pemasaran strategis adalah suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberi kepuasan. Dalam pemasaran strategis ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu segmentasi dan targeting pasar, di mana melibatkan proses mengidentifikasi dan pengelompokan nasabah berdasarkan karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu positioning dan diferensiasi. Diferensiasi dapat dicapai melalui kebutuhan produk, layanan prima, atau inovasi teknologi perbankan. Yang ketiga yaitu pengembangan nilai proposisi, di mana bank menciptakan dan mengomunikasikan nilai proposisi yang menarik bagi nasabah. Kemudian materi yang keempat yaitu analisis strategis. Analisis strategis merupakan tahapan krusial dalam perencanaan dan pemasaran bank yang melibatkan pengkajian terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Di antaranya, yang pertama, analisis lingkungan internal, di mana kita mengevaluasi mendalam terhadap sumber daya dan kapasitas bank, di mana meliputi sumber daya, struktur organisasi, sistem operasional, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian analisis lingkungan eksternal, di mana mengevaluasi terhadap kondisi ekonomi makro, regulasi perbankan, serta perkembangan teknologi yang bertujuan untuk mengantisipasi perubahan pasar dan merespons secara efektif terhadap dinamika industri perbankan. Dan selanjutnya yaitu analisis pesaing. Kita harus memahami dengan baik positioning pesaing, strategi yang mereka terapkan, serta keunggulan kompetitif yang mereka miliki untuk dapat merumuskan strategi yang efektif. Kemudian, analisis pasar dan segmentasi. Analisis pasar melibatkan pengkajian terhadap karakteristik dan kebutuhan nasabah, tren pasar, serta peluang segmentasi yang dapat dimanfaatkan bank. Dengan segmentasi pasar yang tepat, memungkinkan bank untuk menyusun proposisi nilai yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap segmen nasabah. Kemudian analisis portofolio produk, di mana mengevaluasi terhadap kinerja dan potensi dari berbagai produk dan layanan. Kemudian materi yang kelima yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses pemilihan pola tindakan utama untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi.
di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu penetapan tujuan strategis, di mana tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi bank serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, identifikasi alternatif strategi. Aspek ini menegaskan bahwa alternatif strategi yang dirumuskan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, kemampuan organisasi, serta peluang pasar yang ada. Yang ketiga yaitu evaluasi dan pemilihan strategi. Evaluasi strategi harus mempertimbangkan aspek resiko, biaya, manfaat, serta dampak jangka panjang terhadap posisi kompetitif bank. Yang keempat yaitu evaluasi organisasi. Strategi yang telah dipilih perlu diselaraskan dengan struktur organisasi, sistem, dan budaya bank. Yang kelima, pengembangan rencana implementasi. Rencana implementasi harus mencakup tim lini yang jelas, alokasi sumber daya, penugasan tanggung jawab, serta mekanisme. Kemudian materi yang terakhir yaitu strategi pemasaran bank. Strategi pemasaran bank adalah suatu rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat mencapai tujuan pemasaran suatu bank. Implementasi dari strategi pemasaran bank terdapat beberapa komponen yang penting komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, segmentasi pasar dan penetapan target. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, penentuan harga dan suku bunga. Yang keempat, pengembangan jaringan distribusi. Yang kelima, strategi komunikasi dan promosi. Dan yang terakhir, pengolahan hubungan nasabah. Mungkin pada video kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.